日本の語ろう。Sahabat Senpai, jumpa lagi dengan saya, Yusron Ihza. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kali ini sahabat Senpai pun kembali bertanya, ini ada apa, Senpai? Ya, ada seperti kebo atau sapi gitu. Dari batu ya gitu. Iya, ini dari batu. Apa ceritanya, Senpai? Nah, ini dia. Hari ini kita ingin berbicara tentang Taiwan. Apa kaitannya dengan sapi ini? Sapi atau kebo lah tepatnya. Kebo batu yang diukir. Nah, ini ukiran batu dari Taiwan yang saya beli mungkin sudah belasan tahun yang lalu. Banyak saya membeli cenderamata dari Taiwan tapi susah bawanya, maka hari ini saya bawa ini saja, kebo dari Taiwan. Loh, apa urusannya, Senpai? Kebo dari Taiwan. Apa kita mau bikin sate kebo? Oh, bukan. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan yang telah menimbulkan kegaduhan dan bahkan efek horor di kawasan Asia Timur, termasuk juga Asia Tenggara. Bahkan Deplu kita juga tanpa menyebutkan nama negaranya, tapi dikatakan bahwa kita perlu waspada tentang kemungkinan terjadinya konflik antara negara besar. Nah, itu pernyataan Kemlu kita seperti yang saya baca tadi pagi. Nah, tidak hanya itu, kita lihat juga di dalam kenyataannya, kunjungan Nancy Pelosi itu juga telah menyulut kemarahan Cina. Nah, tentu ada alasan Cina untuk protes atau marah dengan ini. Paling tidak itu bertentangan dengan kebijakan One China Policy. Nah, yang dikatakan One China Policy tentu ya satu Cina saja, bukan One China, One Taiwan, tidak. Just only One China. PRC, People Republic of China. Itu yang diakui. Nah, tiba-tiba ini Nancy Pelosi, Ketua DPR Amerika ini berkunjung ke Taiwan yang notabene barangkali dalam pandangan Cina itu merupakan ya wilayah dia. Lalu apa-apaan ini masuk ke wilayah saya tanpa katakanlah kulonuhan atau apa kepada saya sebagai tuan rumah di Beijing. Mungkin itu dalam pemikiran Cina. Nah, si Nancy Pelosi mengatakan bahwa kunjungan dia ke Taiwan yang kemudian dilanjutkan juga ke Korea Selatan itu dalam rangka mempromosikan to promote demokrasi, komitmen terhadap demokrasi dan seterusnya. Ya, bisa saja Nancy Pelosi mengatakan demikian, tapi bagi Cina bisa saja ini dianggap sebagai sebuah provokasi. Nah, dan kemudian Taiwan melihat reaksi Cina, ya, karena seperti diberitakan oleh media massa, sepulangnya Pelosi dari Taiwan itu Cina langsung melakukan latihan tempur di wilayah di perairan Taiwan itu. Sekian buah sejumlah bahkan rudal itu ditembakkan langsung ke wilayah-wilayah yang dalam posisi amat membahayakan bagi Taiwan. Taiwan tentu bisa menganggap ini sebagai sebuah intimidasi dari Cina terhadap wilayahnya. Nah, jadi Nancy Pelosi bisa mengatakan ini tadi to promote demokrasi, komitmen with demokrasi. Nah, tetapi Cina seperti saya katakan tadi bisa menganggap ini sebagai sebuah provokasi, dan kemudian aksi Cina, ya, reaksi Cina terhadap kunjungan Pelosi itu yang berupa latihan tempur itu dianggap oleh Taiwan sebagai intimidasi. Nah, tidak hanya itu, Jepang juga ikut bereaksi. Ini menjadi cerita yang menarik. Mengapa Jepang bereaksi, Senpai? Ya, ini karena seperti diberitakan oleh media massa bahwa Jepang melalui Menteri Pertahanannya Kishi itu telah melakukan protes terhadap Cina karena 5 rudal Cina itu masuk ke wilayah zone ekonomi eksklusif Jepang. Nah, jadi apa nih latihan perang katanya sama Taiwan kok
rudalnya jatuh di wilayah zona ekonomi eksklusif saya. Berarti sekitar 200 mil laut dari batas teritorial laut Jepang itu. Nah, bagaimana Senpai kok bisa dari itu pelurunya nyasar ke situ? Nah, jadi mungkin ada beberapa juga kawan Senpai, sahabat Senpai yang belum pernah katakanlah terbang ke Tokyo. Sebenarnya antara Taiwan dengan wilayah Jepang itu cukup dekat, terutama sekali wilayah Jepang di Okinawa, itu daerah selatan. Jadi kita juga paham di selatan itu, di Okinawa itu ada pangkalan militer Amerika di situ. Nah, Okinawa itu daerah mungkin paling selatan di wilayah Jepang, sehingga dia berdekatan dengan Taiwan itu. Wajar sebenarnya apabila tadi baik sengaja ataupun tanpa sengaja, jika saja rudal Cina itu jatuh di wilayah zona ekonomi eksklusif Jepang. Nah, itu ceritanya. Nah, tentu orang mulai bertanya, kenapa jadi begini ya? Nah, ini menarik ya, karena kunjungan Nancy Pelosi ini itu merupakan kunjungan delegasi atau petinggi Amerika yang barangkali tertinggi selama 25 tahun terakhir ini. Kita tahu dia dengan kedudukan sebagai ketua DPR Amerika, Pelosi itu menduduki posisi semacam orang nomor 3 di negara itu. Nah, mengapa Amerika jadi tiba-tiba berkunjung ke Taiwan dan juga kemudian ke Korea Utara? Sebelumnya kalau saya tidak salah juga ke Singapura, tapi tidak usah kita bahas karena tidak ada hal yang penting dalam konteks Singapura itu. Nah, oke, kalau dikatakan untuk tadi dalam konteks komitmen terhadap demokrasi dan seterusnya, tapi pertanyaan itu kenapa jadi pada saat ini gitu. Nah, itu satu hal. Dan juga menarik bahwa kunjungan itu pun juga ya oke lah, petinggi Amerika bahwa Amerika harus mengawal, saya mengerti itu, tapi cukup mengerikan. Tadi saya melihat gambar ya bahwa kapal induk Cina dan Amerika itu kalau saya tidak salah 3 kapal itu sudah saling berhadapan. Jadi, nah kemudian juga Pelosi pun kalau tidak salah itu dia datang situ bukan dengan pesawat sipil tapi dengan pesawat militer. Jadi bukan suatu kunjungan yang ibarat kita anggota DPR kita pergi kemana lalu begitu saja, tidak. Tetapi kayaknya memang suatu kunjungan yang memang terencana dan terintegrasi dengan baik gitu. Nah, jadi sehingga kalau ini menimbulkan semacam kekhawatiran atau efek horor dan bahkan kegaduhan di kawasan Asia Timur, ini merupakan hal yang masuk akal atau wajar-wajar saja. Oh ya, agar tidak salah memahami nanti, apabila saya mengatakan Asia Timur itu berarti termasuk juga Asia Tenggara, karena dalam beberapa mungkin 20 tahun terakhir Asia Timur itu biasa ini kan juga mencakup wilayah Asia Tenggara. Jadi bukan hanya Cina, Jepang, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, Hong Kong, tetapi juga Asia Tenggara. Nah, jadi ini tentu membuat masalah yang cukup menegangkan. Paling tidak, karena kalau kita melihat itu, kalau terjadi perang di situ, nah itu jelas akan menimbulkan efek yang cukup besar bagi dunia dan juga tentu bagi kita. Itu kan jalur supply dan juga jalur distribusi Laut Cina Selatan itu. Saya kira walaupun ada pesawat-pesawat canggih, tidak mungkinlah orang mengekspor barang itu semuanya dibawa pakai pesawat, kosnya akan tinggi. Jadi barang-barang itu dibawa melalui kapal, baik produk Cina maupun juga tadi bahan baku atau bahan setengah jadi yang diperlukan oleh Cina. Nah, kalau terjadi keributan di Laut Cina Selatan itu bisa stuck semua. Nah, ini pengaruhnya akan amat besar terhadap perekonomian dunia dan juga kita, karena kita sadar bahwa itu saking dekatnya perbatasan kita juga dengan Cina. Itu kan kapal-kapal Coast Guard Cina itu sering juga menurut kacamata kita masuk sampai ke wilayah kita di dekat Pulau Natuna itu. Jadi jarak ini amat dekat dan kita tidak bisa menganggap ini udahlah, ini Senpai, ini kan urusan di Taiwan sana. Tidak begitu. Ini urusannya bertali temali dengan kita, baik secara geografis maupun tadi secara ekonomis dan distribusi barang dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih gitu
Pelosi pergi ke sana gitu kan. Apa betul hanya sekedar kunjungan iseng seorang anggota DPR? Nah, kalau saya berpikir itu tidak demikian, ya, tetapi itu memang yang terencana. Ada satu misi-misi tertentu. Nah, kalau memang tadi misinya demokrasi, kenapa pada saat ini gitu, ya? Dunia dalam keadaan tegang, ya, kita belum selesai itu masalah Ukraina dengan Soviet, masih tetap berlanjut. Nah, sekutu-sekutu Amerika di NATO itu berhadapan dengan Soviet. Nah, sementara di sini keadaan pun juga seperti, ya, Nancy Pelosi seperti ingin menyulut api gitu. Maka pertanyaan saya adalah, apakah ini Amerika mempunyai rencana untuk membuat Ukraina baru di Laut Cina Selatan itu? Nah, saya menduga sampai tahap tertentu itu arahnya tentu ke sana. Nah, tinggal masalahnya sejauh mana ini skenario Amerika ini bisa berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan. Loh, apa untungnya sampai kalau Amerika membuat Ukraina baru, alias Taiwan itu jadikan seperti Ukraina? Apa untungnya sampai? Nah, itu banyak sekali keuntungan-keuntungan. Kita lihatlah secara sepintas masalah perang Rusia dan Ukraina misalnya. Nah, Ukraina dihayu-hayukan untuk masuk NATO. Nah, dan Zelensky cenderung juga untuk masuk ke sana, karena juga memang mereka juga ada katakanlah pengalaman buruk dalam hubungan sejarah dengan Rusia. Nah, inikanlah semacam dihayu-hayukan sehingga dihajarlah sama Putin. Kemudian negara sekutu Amerika di Eropa Barat, Eropa Timur, yang sudah masuk NATO pun berada di belakang si Ukraina ini. Mulai terjadi ketegangan. Kita melihat dampaknya terhadap ekonomi, kenaikan harga pangan di tengah dunia juga memang sedang menyongsong krisis pangan misalnya. Nah, dan kemudian juga embargo bahan bakar yang dilakukan oleh Soviet dan sebagainya, itu efek-efeknya ini. Tapi apa keuntungan bagi Amerika? Nah, paling tidak itu jual senjata, ya. Dengan suasana perang begitu, senjata Amerika laku. Itu sebuah model yang memang sering ditempuh oleh Amerika di dalam sejarah mereka yang panjang. Nah, jual senjata. Lalu apa lagi sampai? Nah, tadi pagi saya membaca bahwa Amerika itu mulai menjual gas itu ke negara-negara Eropa. Jadi Rusia itu telah diambil oleh Amerika. Yang saya maksud itu ada pasar gas itu tadi. Karena dengan ribut-ribut semacam itu, mungkin juga Soviet embargo, mungkin juga NATO pun juga tidak mau beli. Nah, lalu bagaimana Eropa untuk mendapatkan minyak? Apalagi dalam waktu dekat ini kan bulan Desember nanti musim dingin. Beda dengan kita di Asia Tenggara ini. Kita di Asia Tenggara nggak ada musim dingin, nggak ada musim panas. Kita pakai baju pun sebenarnya itu hanya untuk demi alasan-alasan sosial saja. Sebenarnya telanjang pun diam di bawah pohon pun orang Indonesia tidak akan mati kedinginan. Tetapi di Eropa pakai baju pun juga diam di bawah pohon tanpa pemanas itu bisa mati. Itu daerah-daerah 4 musim. Nah, Amerika tampaknya dapat merebut pasar bahan bakar gas itu di Eropa yang semula itu merupakan pasar Soviet. Itu keuntungan dia dari perang di Ukraina itu. Nah, saya walaupun harus mendalami sekali lagi, ada juga sumber-sumber yang menyebutkan bahwa sesungguhnya itu ada rencana pembuatan railway, jalur kereta api dari Rusia ke Eropa. Tentu bukan Transsiberia, melainkan ini sebuah railway yang kabarnya itu dibuat untuk membawa bahan bakar atau minyak dan gas dari Rusia ke negara-negara Eropa. Tapi karena negara-negara Eropa ini telah berada di belakang Ukraina, menjadi sponsor Ukraina, bermusuhan dengan Soviet, maka rencana untuk katakanlah membangun railway tadi pun itu gagal ditandatangani atau menjadi batal. Ini jika berita ini benar, ini juga sebuah keuntungan besar bagi Amerika, bahwa karena seandainya railway itu, jalur kereta api itu jadi, itu akan semakin Rusia dapat menjual barangnya ke negara-negara
Eropa Barat dan bahkan Eropa Timur. Ini bukan saja hanya keuntungan ekonomi bagi Soviet yang berarti juga hilangnya kesempatan bagi Amerika, tetapi sekaligus juga itu akan membuat bahwa negara-negara sekutu Amerika, NATO itu nanti akan cenderung lebih tergantung kepada Rusia karena katakanlah bahan bakar mereka dari sana dan seterusnya. Sehingga secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa Ukraina sebenarnya itu mungkin memang merupakan sebuah strategi Amerika, perang, tetapi juga dalam mereka memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, kalau itu masalahnya di Taiwan juga keadaannya akan sama. Setidaknya mirip semacam begitu. Loh, kenapa begitu sampai? Nah, ini kita melihatlah sebenarnya untuk masa yang lama, baik di Perang Dingin maupun setelahnya. Ini kebijakan Amerika, itu hak mereka. Saya hanya menilai menurut kacamata saya bahwa untuk masa yang panjang itu Amerika banyak menghabiskan sumber daya mereka itu untuk ngurusin negara lain. Perang sana, perang sini, nyerang Irak, kejar Saddam Hussein, tangkap si Gaddafi, macam-macam lah ini yang dilakukan. Nah, tetapi Cina secara diam-diam itu dapat konsentrasi menggunakan sumber dayanya untuk membangun dirinya. Nah, tiba-tiba saja Cina tumbuh sebagai sebuah kekuatan raksasa, baik secara ekonomi, militer, dan bahkan juga pengaruhnya. Nah, banyak negara yang seperti katakanlah terkejut melihat apa yang terjadi di Cina ini. Nah, jadi kalau dulu zaman Perang Dingin ada istilah containment policy, politik pembendungan, pembendungan pembendung komunis pada saat itu. Sekarang masalah ideologi barangkali sudah menjadi nomor 2. Cina pun seringkali disebut sebagai kapitalis merah gitu kan. Jadi bukan lagi komunis kapitalis, tapi masih ada bayang-bayang lamanya kapitalis merah. Jadi masalah ideologi tidak begitu amat penting lagi, tetapi secara ekonomi dan secara politik. Karena tiba-tiba saja Cina menjadi kekuatan raksasa ekonomi. Jepang yang tadinya nomor 2 itu tergusur menjadi nomor 3 gitu. Nah, dalam hal juga ini teknologi juga kita bisa menganggap Cina itu teknologi murahan dan seterusnya itu dulu, tetapi kan semua berkembang. Jepang pun juga demikian. Pada saat saya masih kecil itu masih banyak mainan-mainan itu yang dari Eropa, dari Amerika. Nah, kalau mainan dari Jepang, pistol-pistolan itu pistol-pistol yang mudah patah. Itu buatan Jepang, tapi zaman itu kan belakangan Jepang tumbuh menjadi negara yang katakanlah punya teknologi canggih. Begitu juga Cina. Nah, jadi Cina mempunyai kekuatan yang luar biasa di dalam ekonomi sehingga membypass Jepang dan berada pada posisi kedua setelah Amerika. Dari segi teknologi, tidak bisa dianggap enteng lagi Cina. Ini terlepas dari masalah suka atau tidak suka. Saya kira akan terlalu salah apabila kita memandang Cina dengan sebelah mata. Saya kisah teknologi Cina misalnya, walaupun tentu perlu dikonfirmasi, didalami lebih dalam lagi, perselisihan masalah Huawei itu teknologi komunikasi, ada juga HP Huawei segala macam buatan Cina, itu sebenarnya itu bukan masalah yang kecil sehingga katakanlah telepon HP yang Huawei itu tidak mempunyai akses ke untuk software, membeli software di handphone itu sendiri. Nah, akibatnya kan itu si Huawei sedikit padam dalam pasar handphone mereka. Nah, apakah memang masalahnya hanya sesederhana itu? Nah, ada sebuah analisa yang mengatakan kekuatan teknologi Huawei itu sebenarnya bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga sekaligus untuk perang. Kita bisa melihat misalnya bagaimana kita punya gadget, entah iPhone, entah telepon lainnya, kita kan melihat bahwa itu diupdate kan software kita, diupdate
komputer yang mengupdate-nya, OS-nya naik jadi sekian. Nah, dengan proses itu sebenarnya kita juga melihat kan orang ngirim virus juga ke dalam HP kita itu bisa, ke dalam komputer juga kita bisa. Maka dari itu, menurut sumber yang saya baca tadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa Huawei itu sanggup katalah menjegal rudal-rudal Amerika, tiba-tiba pas mau perang dia tekan tombolnya udah nggak jalan. Kenapa? Rudal itu juga dikendalikan oleh komputer kan. Nah jadi itu senjata cukup tinggi ya jadi bukan hanya persoalan yang ini kan masalah ribut-ribut kecil ya Huawei dengan ini karena kontrak lah karena apa, bukan, tetapi ada yang mengatakan justru itu dibalik itu adalah perseteruan militer sebenarnya walaupun tidak dibuka secara lebih luas. Nah jadi Cina itu mengerikan, telah menjadi sosok yang kuat baik secara ekonomi maupun juga secara teknologi dan juga secara pertahanan itu sendiri. Nah, yang terkejut sebenarnya terhadap Cina ini bukan saja hanya Amerika, bahkan juga dunia. Jepang tentu. Saya masih ingat sekitar tahun 95, mungkin saya masih jadi wartawan Kompas di Tokyo. Ada seminar masa depan Asia di Nihon Keizai Shimbun di koran Nikkei. Diundanglah tokoh-tokoh besar itu seminar masa depan Asia. Waktu itu Pak Mahathir masih berkuasa, Pak Lee Kuan Yew, Fidel Ramos dan semacam selalu diundang orang hebat itu kan. Nah, termasuk petinggi-petinggi Jepang. Nah, waktu itu sehabis makan siang kita sempat ngobrol-ngobrol wartawan dengan para petinggi itu. Perdana Menteri Jepang saat itu masih Pak Miyazawa. Saya mengatakan, Pak Miyazawa, apa tidak merasa takut ini kok Jepang memindahkan lokasi pabriknya ke Cina terus itu? Loh, katanya kenapa? Ya saya bilang satu hari kalau Cina menjadi kuat gimana kalau kalian ditelan sama Cina? Oh, katanya kan terkejut si Miyazawa. Dan kemudian saya katakan sambil bercanda, Jepang sendiri itu mengenal kebijakan di zaman para shogun masih berkuasa dulu yang disebut sebagai ikasazu korosazu. Tidak dibikin hidup, tidak dibikin mati. Nah, para petani, para samurai daerah itu dibuat begitu. Kalau dibikin hidup, dalam arti kata kaya raya, dia akan membahayakan pemerintah pusat. Nah, kalau dia miskin, itu juga akan juga menyulitkan pemerintah. Maka bikinlah kebijakan tidak dibikin hidup, tidak dibikin mati, dibikin setengah mati lah. Nah, itu pernah kalian terapkan. Mengapa ke luar negeri tidak menerapkan kebijakan itu? Oh, boku wa yoku wakatta nih. Oh, si Miyazawa karena ngomong-ngomong sambil minum wine habis makan siang. Waktu itu orang-orang minum wine, ya saya tidak mau minum wine, tapi kita ngisi juga apalah yang bisa di ini kan, kita bincang-bincang. Nah, dari pembacaan itu sebenarnya tahun 95 saya sendiri sudah membaca tentang kemungkinan akan tumbuhnya Cina sebagai sebuah kekuatan besar itu apabila semua negara di dunia memindahkan kegiatan industrinya ke Cina itu dengan alasan untuk berkompetisi, dengan alasan untuk upah buruh murah, lebih efisien dan segala macam, lebih meningkatkan persaingan dan seterusnya. Nah, tetapi pada ujungnya kan itu memberikan kesempatan kepada Cina untuk tumbuh sebagai sebuah kekuatan ekonomi. Nah, jadi tentu apakah ini salah bagi Cina? Tidak, itu hak mereka. Tetapi kalau kita bicara tentang strategi, apakah tidak salah negara-negara Jepang, termasuk juga Eropa, Amerika, memilih Cina pada masa 20 atau 30 tahun yang lalu sebagai tempat untuk katalah memproduksi barang-barang mereka untuk lokasi pemindahan pabrik mereka ke sana. Nah, sekarang Cina telah tumbuh sebagai sebuah kekuatan, dia menjadi sebuah kekuatan raksasa. Nah, yang saya katakan tadi mungkin Amerika terkejut. Nah, dulu-dulunya barangkali cuma boneka-boneka ya yang dikirim oleh Cina. Sekarang tidak boneka-boneka lagi. Itu sudah teknologi-teknologi yang canggih yang dibuat oleh mereka. Nah, timbullah kegerahan. Sehingga saya rasa Amerika merasa perlu untuk membendung Cina ini agar jangan tumbuh sebagai kekuatan yang lebih besar lagi. Nah, sekarang sudah posisinya nomor 2 di bawah Amerika. Jadi kalau begitu tujuan Pelosi pergi ke Cina itu yang menurut saya itu besar kemungkinan untuk menjadikan Taiwan itu sebagai Ukraina baru adalah 2, yaitu pertama tadi ya untuk
menjual senjata. Apabila terjadi pertempuran, Jepang akan belilah, Taiwan akan beli. Jangan-jangan kita juga ikut beli dengan alasan untuk menjaga keamanan kita. Saya nggak tahu lah ke depan sana. Jadi itu keuntungan yang pertama. Yang kedua itu adalah untuk katakanlah mematikan atau membendung kekuatan atau pertumbuhan ekonomi Cina itu. Nah, kalau seandainya tadi Cina tidak bisa mengekspor barangnya, tidak bisa mengimpor bahan baku, itu kegiatan industri di Cina akan mengalami kesulitan, yang tentu akan membawa dampak yang besar bagi dunia. Jadi itu dua hal itu yang mungkin akan terjadi. Nah, kalau kita melihat ini perkembangan situasi, tentulah kita berharap sebenarnya ideal apabila Cina tidak terprovokasi terhadap langkah-langkah yang ditempuh atau dilaksanakan oleh Amerika saat ini gitu. Nah, kita perlu berpikir begini, setidaknya sampai taraf tertentu saya mewakili pemikiran orang Indonesia ya sebagai negara yang termasuk kawasan Asia Timur tadi. Bahwa kalau seandainya terjadi perang di Laut Cina Selatan itu, dampaknya itu seperti saya katakan tadi, bukan hanya bagi dunia, tetapi lebih khusus lagi akan membawa dampak bagi kita. Nah, kita berharap tentu tidak terjadi perang panas di situ. Jepang pun walaupun telah melakukan protes terhadap Cina melalui saluran diplomatik, kata Menteri Pertahanan Jepang Kishi, tapi tadi juga juru bicara pemerintah Jepang mengatakan bahwa Jepang berharap masalah itu dapat diselesaikan secara baik-baik, secara damai antara Amerika dengan Cina terkait masalah kunjungan Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi tadi. Nah, Jepang pun juga dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin berpihak, maka tadi juru bicara pemerintah Jepang, Mr. Matsuno, mengatakan bahwa Jepang tidak dalam posisi untuk mendukung atau tidak mendukung perjalanan yang dilakukan oleh Madam Pelosi itu. Nah, kita tentu berharap bahwa tidak terjadi semacam begitu, tidak terjadi perang panas di situ, masing-masing bisa mendinginkan diri, mendinginkan kepala, karena ibaratnya ini tawaran oleh Amerika, sebaiknya Cina tidak membelinya gitu. Jadi sekedar untuk Cina bereaksi dengan latihan perang-perangan, yaitu demi harga diri Cina dan juga untuk menunjukkan bahwa gua ada gitu. Nah, itu sih oke-oke saja. Tetapi kalau sampai lebih dari itu, kalau sampai Cina menghajar Taiwan, itu pasti Amerika akan juga bergerak ke arah sana. Jepang pun juga akan terlibat, urusannya akan menjadi runyem saya kira. Nah, dalam kaitan Jepang, saya menduga kuat bahwa sebagaimana juga yang telah saya sampaikan dalam tayangan saya sebelum ini, ya, di bawah Kishida dan bahkan di bawah siapa saja pun yang memerintah Jepang itu, arah Jepang saya kira tetap akan sama dalam katakanlah pertahanan dan diplomasi mereka, yaitu bahwa mereka harus ikut Amerika. Nah, persoalannya apa? Mereka tidak punya kekuatan lain. Apa sanggup Jepang menghadapi katakanlah Cina sendiri? Tidak bakal sanggup. Kalau Jepang dihajar sama Rusia, apa sanggup menghadapi? Tidak. Lalu apa gitu? Ya, Jepang tidak punya pilihan lain. Ya, kadang-kadang orang katakannya ngikutin buntut Amerika, ya, kemana Amerika jalan ke situ dia ikut. Ya, memang dia tidak punya pilihan lain. Nah, mau membangun kekuatan pertahanan masih juga terbentur dengan masalah pembatasan oleh konstitusi itu. Nah, sehingga dalam perhitungan saya bahwa apabila terjadi katakanlah perang panas di Taiwan situ, Amerika tentu akan mendukung Taiwan. Itu boleh katakan Taiwan menjadi semacam proksi, ya, sebagai perwakilan Amerika untuk berperang melawan Cina demi keuntungan atau kepentingan nasional Amerika, yang antara lain tadi kita tunjukkan dalam hal Ukraina keuntungannya itu adalah ini. Nah, dalam hal Laut Cina Selatan juga beberapa keuntungannya telah saya katakan, membendung Cina dan juga menjual senjata. Nah, jadi itu kemungkinan yang akan terjadi, dan apabila itu terjadi, itu Jepang sebagai sekutu Amerika tidak mungkin tidak akan terlibat mendukung Amerika, karena Jepang juga harus mikir-mikir juga, kalau seandainya Amerika katakanlah perang dengan Cina,
di Taiwan, lalu Jepangnya diam-diam saja, Jepang juga pasti pikir, oh gue nggak boleh begini. Nanti kalau saya dihajar sama negara mana, Amerika juga jangan diam juga, nggak bakal nolong saya. Nah ini Jepang sebenarnya dalam posisi terpaksa, tidak punya pilihan lain, sehingga dia harus mengikuti kebijakan Amerika atau langkah Amerika. Jadi itu sahabat senpai yang dapat saya sampaikan. Kita semua berharap bahwa semoga situasi di Laut Cina Selatan tidak lebih memanas lagi. Sekian, terima kasih. Soredewa, mata, aimashou. Nihon no Kataro!